Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Rahman, biasa disapa Awal. Asal saya dari ND, tepatnya di kota ND. Saya saat ini mahasiswa semester 1, program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Humaniora, Universitas Flores, mata kuliah pengantar filsafat. Dosen pengampu Agustinus F. Pascalinodadi S. Phil M. Hum. Sekian perkenalan singkat dari saya, langsung saja kita menuju ke pembahasan gagasan filsafat menurut Jean-Paul Sartre. Pembahasan yang pertama yaitu latar belakang. Jean-Paul Sartre lahir di Prancis pada tahun 1905. Pada masa dunia sedang mengalami banyak perubahan besar, baik dalam bidang sosial, politik, maupun pemikiran manusia. Ia hidup di masa yang penuh dengan konflik, salah satunya Perang Dunia II. Selain itu, Sartre juga dikenal sebagai sosok yang sangat aktif dalam dunia pendidikan. Ia belajar filsafat di salah satu kampus bergengsi di Prancis dan banyak mempelajari pemikiran para filsuf besar Pengalaman hidup Sartre saat Prancis berada di bawah pendudukan Jerman juga sangat berpengaruh terhadap cara berpikirnya. Ia melihat banyak orang kehilangan kebebasan hidup dalam ketakutan dan tidak bisa menentukan pilihan hidupnya sendiri. Dari situlah Sartre semakin yakin bahwa kebebasan adalah hal yang sangat penting bagi manusia. Menurutnya, manusia harus berani menentukan jalan hidupnya. Manusia harus berani menentukan jalan hidupnya sendiri dan bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil. Pemikiran inilah yang kemudian dikenal sebagai eksistensialisme dan membuat nama Sartre dikenal luas sebagai salah satu filsuf besar dunia. Ya, kita masuk ke pembahasan profil singkat filsuf Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre lahir di Prancis pada 21 Juni 1905 dan meninggal pada 15 April 1980. Ia adalah seorang filsuf, penulis, sekaligus tokoh intelektual penting pada abad ke-20. Sartre menempuh pendidikan di École Normale Supérieure, salah satu sekolah tinggi terkenal di Prancis. Selain menulis buku filsafat, Sartre juga menghasilkan karya sastra seperti novel dan drama. Beberapa karya terkenal antara lain L'Être et l'init, Ada dan Ketiadaan, La nausée moelle, dan Les Mens Sales pada tahun 1964. Sartre sebenarnya mendapatkan hadiah Nobel sastra, tetapi ia menolaknya karena ingin tetap bebas dan tidak terikat dengan lembaga apapun. Hal ini menunjukkan bahwa ia benar-benar konsisten dengan prinsip kebebasan yang ia ajarkan. Gagasan filsafat menurut Jean-Paul Sartre. Pemikiran utama Sartre dikenal dengan aliran eksistensialisme. Gagasan yang paling terkenal adalah eksistensi mendahului esensi. Artinya manusia itu adalah dulu, baru kemudian menentukan siapa dirinya. Manusia tidak lahir dengan tujuan hidup yang sudah ditentukan. Kitalah yang membentuk diri kita sendiri melalui pilihan dan tindakan yang kita ambil dalam hidup. Beberapa gagasan penting Sartre antara lain. Yang pertama, manusia itu bebas. Menurut Sartre, manusia itu bebas sepenuhnya dalam menentukan hidupnya. Dalam kondisi apapun, manusia tetap punya pilihan, bahkan ketika berada dalam situasi sulit sekalipun. Yang kedua, manusia harus bertanggung jawab. Karena manusia bebas, maka manusia juga harus bertanggung jawab terhadap semua pilihannya. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain, keadaan, atau takdir atas keputusan yang kita ambil. Yang ketiga, kecemasan dalam hidup. Sartre juga menjelaskan bahwa kebebasan bisa menimbulkan rasa cemas, karena manusia harus memiliki sendiri jalan hidupnya tanpa kepastian. Yang keempat, manusia sebagai subjek. Manusia tidak boleh hanya menjadi objek yang dikendalikan oleh orang lain atau oleh sistem.
Manusia harus menjadi subjek aktif yang mengatur hidupnya sendiri. Relevansi gagasan pemikiran Jean-Paul Sartre sangat relevan dengan kehidupan saat ini, terutama bagi mahasiswa. Yang pertama, menentukan masa depan sendiri. Mahasiswa bebas memilih jurusan, pekerjaan, dan arah hidupnya. Sartre mengajarkan bahwa kita bebas memilih, tetapi juga harus siap menerima akibatnya. Yang kedua, tanggung jawab di media sosial. Di era digital, banyak orang yang bebas berpendapat di media sosial. Namun Sartre mengingatkan bahwa setiap tindakan, termasuk perkataan, tetap memiliki tanggung jawab. Yang ketiga, tekanan sosial. Banyak anak muda merasa tertekan karena harus mengikuti standar sukses versi masyarakat. Filosofi Sartre membantu kita sadar bahwa makna hidup tidak ditentukan oleh orang lain, tapi oleh diri kita sendiri. Yang keempat, pencarian jati diri. Banyak mahasiswa yang masih bingung dengan jati dirinya. Pemikiran Sartre mengajarkan bahwa jati diri dibentuk melalui proses hidup dan pilihan yang kita buat sendiri. Kita masuk ke kesimpulan. Jean-Paul Sartre adalah salah satu filsuf besar abad ke-20 yang sangat berpengaruh melalui aliran eksistensialisme. Ia menekan bahwa manusia adalah makhluk yang bebas, bertanggung jawab, dan memiliki hak penuh untuk menentukan arah hidupnya sendiri. Konsep utama Sartre yaitu eksistensi mendahului esensi, mengajarkan bahwa manusia tidak ditentukan oleh takdir, melainkan oleh pilihannya sendiri. Pemikiran Sartre sangat relevan dengan kehidupan mahasiswa dan masyarakat modern saat ini, terutama dalam menghadapi kebebasan, tekanan sosial, dan pencarian jati diri. Dengan memahami filsafat Sartre, kita diharapkan bisa menjadi pribadi yang lebih baik, bertanggung jawab, mandiri, dan berani menentukan makna hidup kita sendiri. Sekian pembahasan saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.